10 kontroversi Ketua KPK Firly Bahuri, terbaru gaduh dengan Endar Priantoro. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri selama ini dikenal sebagai sosok yang kerap memicu kontroversi. Label kontroversial itu bahkan sudah melekat di dirinya sebelum ia memimpin KPK. Sebelumnya, Firly sempat ramai ditolak masyarakat untuk menjabat sebagai Ketua KPK. Pasalnya, ia dinilai sebagai sosok yang mempunyai catatan merah dan juga pelanggaran etik berat. Terbaru ini, Firly Bahuri membantah adanya info yang menyebut dirinya membocorkan dokumen penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berikut 10 kontroversi Firly Bahuri sejak ia menjabat sebagai Ketua KPK. 1. Pelanggaran etik berat. Pada tahun 2019, Firly Bahuri dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik yang berat. Ini setelah dirinya menemui mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi pada 12-13 Mei 2018. Secara kode etik, Firly seharusnya tidak diperkenankan bertemu dengan pria yang akrab disapa Tuan Guru Bajang tersebut. Alasannya, KPK saat itu sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang menyelibatkan Pemprov NTB, yakni kepemilikan saham PT Newmont. Adapun bukti-bukti pertemuan Firly Bahuri dengan ex-gubernur NTB itu berhasil dikumpulkan oleh KPK dari keterangan sejumlah saksi, ditambah bukti dari beberapa foto dan video. Pada saat itu, Firly juga terciduk melakukan perjalanan ke NTB dengan menggunakan uang pribadi tanpa adanya surat tugas yang ditandatangani oleh KPK. 2. Ditolak jadi pimpinan KPK. Penolakan terhadap Firly ramai terjadi saat dirinya melakukan uji kelayakan sebagai calon pemimpin KPK. Adapun penolakan Firly sebagai ketua KPK itu datang dari internal lembaga anti rasuah hingga masyarakat sipil. Setelah ia berhasil terpilih untuk menjadi ketua KPK, Firly pun langsung mendapatkan penolakan dari berbagai pihak seperti pegiat anti korupsi. Menurut beberapa pihak, masa depan KPK akan suram jika dipimpin oleh sosok Firly Bahuri. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Sosok Firly dipandang bukan sosok yang benar-benar bersih dan juga memiliki integritas. Tidak hanya ditolak oleh pegiat anti korupsi, ia juga ditolak langsung oleh pihak internal KPK. Penolakan tersebut berasal dari penyidik dan juga para pegawai lain yang merasa gelisah. Ini karena Firly sebelumnya sudah melanggar kode etik berat, tepatnya saat menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK. Dugaan gratifikasi sewa helikopter. Pada tahun 2021, Firly dilaporkan oleh ICW kepada Badan Kriminal Kepolisian Negara RI. ICW menduga Firly telah menerima gratifikasi berbentuk diskon sewa helikopter. ICW sendiri sudah mendapatkan perbandingan harga dari penyedia jasa penerbangan lain, di mana bukti itu menunjukkan bahwa Firly mendapatkan diskon yang tinggi dari harga umum. Adapun dugaan penerimaan gratifikasi yang dimaksud terjadi pada bulan Juni 2020. Pada saat itu, Firly menyewa helikopter untuk melakukan perjalanan pribadi dari Palembang, Sumatera Selatan ke Batu Raja, Lampung. Kemudian tahun 2020, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI juga melaporkan Firly kepada Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik karena bergaya hidup mewah. 4. Dugaan gratifikasi menginap di hotel. Tidak hanya helikopter, Firly juga diduga pernah menerima gratifikasi berbentuk pembayaran penginapan hotel selama 2 bulan. Pada saat tes calon pemimpin KPK, ia memang mengaku pernah bermalam di sebuah hotel bersama keluarganya pada 24 April sampai 26 Juni. Meski demikian, ia membantah uang yang dibayarkan di penginapan tersebut adalah dari orang lain. 5. Bertemu Komisaris PT Pelindo I. Pertemuan antar Firly dengan Komisaris PT Pelindo I juga menjadi sorotan. Ini karena KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di Pelindo. 6. Bertemu petinggi partai. Firly juga pernah disorot karena bertemu dengan seorang perempuan yang menjabat sebagai petinggi partai politik di sebuah hotel yang ada di Jakarta pada 1 November 2018 lalu. Pertemuan tersebut diketahui saat ia masih menduduki jabatan sebagai Deputi Penindakan KPK. Atas pertemuan tersebut, Firly dinilai telah melanggar etik berat. 7. Menjemput Dakdi. Saat ia menduduki jabatan sebagai Deputi Penindakan KPK, Firly juga diduga melanggar etik berat karena telah menjemput langsung saksi dalam kasus dana perimbangan yang akan diperiksa KPK pada tahun 2018 saat itu. Saksi tersebut yaitu Wakil Ketua BPK Bahrullah dan juga Auditor Utama BPK yakni Inyoman Wata. Masak nasi goreng.
Firly pernah menjadi sorotan karena menunjukkan kepiawaiannya dalam memasak nasi goreng dalam acara silaturahmi semua unsur KPK di Gedung Merah Putih KOK. Saat itu, Firly mengaku selalu memperlihatkan hobinya tersebut pada setiap wilayah dan juga instansi tempat ia bertugas. Beberapa pihak menyebut aksi Firly merupakan hal yang konyol. 9. Ribut dengan Endar. Baru-baru ini, beberapa pihak menilai Presiden Jokowi pantas menonaktifkan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Hal tersebut karena keputusan pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan. Keputusan Firly itu dinilai merupakan tindakan sewenang-wenang dari seorang Ketua KPK. Beberapa pihak menilai pencopotan Endar oleh Firly ini tidak hanya sekedar tindakan rutinitas kepegawaian KPK, tetapi ada surat kepentingan. 10. Dituding bocorkan data korupsi Tukin. Terbaru, Firly menjadi sorotan karena ribut dengan Endar dan dituding membocorkan data korupsi Tukin atau tunjangan kerja. Ia pun kemudian membantah telah membocorkan dokumen penyelidikan kasus dugaan Tukin pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.